Pemirsa, saat ini saya berada di titik nol. Kalau kita melihat bahwa saat ini rombongan peserta Jalan Salib sudah berada di titik nol Kota Tanah Merah itu sendiri. Ya, bagian depan dikawal oleh patwal dari pihak kepolisian Resort Bovendigul, dan juga di belakang ada dari pihak Kodim 1711 Bovendigul, serta dikawal juga oleh Satpol PP. Perhentian petunjuk. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Yesus merasa bahwa luka dan sakit yang ditanggungnya semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan oleh prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Dalam situasi dan kondisi sulit saat ini, akibat dampak ekonomi dan berbagai musibah, apakah hati kita tersentuh dan tergerak untuk menulurkan bagi sesama kita yang membutuhkan bantuan agar dapat memperbaiki kehidupan mereka? Misalnya, kita dapat menjadi orang tua asuh bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Kita membantu umat yang kesulitan untuk membayar iuran BPJS, menghibur para lansia dan umat yang sedang sakit. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu bergerak memulihkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, dulu dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Bukti nomor 785.
ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah perempuan menangisi dan meratapi Yesus. Tangisan dan ratapan tersebut mengundang reaksi dari Yesus. Karenanya Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Bagaimana cara kita bersyukur atas berkat yang kita terima dari Allah Bapa selama ini, dan apakah kita sudah berbagi berkat yang kita miliki itu kepada sesama, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para perempuan yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja-Mu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Syukur kepadamu, sebab Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. tempat untuk menyalibkan Yesus sudah nampak. Namun Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat hingga jatuh untuk ketiga kalinya. Belakangan ini, secara ekonomi, semakin banyak orang berusaha bangkit dengan membuat usaha mikro untuk menambah penghasilan. Kita pun dapat membantu usaha mereka, misalnya dengan mencatat nama dan kontak orang yang memiliki usaha dan produk-produknya, serta membeli dari mereka atau menggunakan jasa usaha mereka. Kita juga dapat mempromosikannya kepada teman-teman lain melalui jaringan pertemanan atau media sosial yang kita miliki. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Legasi nomor 385. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan.
Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan padanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat ia akan disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan. Tetapi Yesus tetap diam menerima semuanya itu. Sebagai manusia, Yesus tidak dianggap dan tidak dihargai. Apakah kita masih sering merendahkan martabat sesama kita? Dengan bersikap kasar lewat perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati pasangan kita, anak-anak kita, teman kita, keluarga kita, dengan membicarakan kekurangan keluarga dan sesama, dengan menganggap rendah orang lain secara kedudukan, akademis, ekonomi, dan di mata hukum, dengan menyembunyikan keluarga kita yang berkebutuhan khusus dan difabel karena menganggap mereka aib bagi keluarga kita. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah karena diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami, terlebih yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel, yang terwujud dalam tindakan nyata. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat, yang tidak layak ada di tengah antusias dari masyarakat. masyarakat. Lebih khusus umat Meskipun Katolik yang cukup luar biasa kesakitan karena dalam paku acara yang menembus jalan tangan dan salib hidup kakinya, ya, di pagi hari ini Yesus di masih wilayah perbatasan mendoakan darat dari orang-orang Papua di yang mana telah jalan salib hidup ini menyakitinya. sendiri ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian, Ya Bapa, pihak TNI dan juga ampunilah Satpol mereka, PP yang ada di sebab mereka Kabupaten tidak Bogor tahu sehingga jalan apa yang mereka perbuat. jalan salib ini dapat berjalan. Apakah kita lancar dapat dan tetap aman. bersikap baik? Ya, ini suasana ya, di wilayah Kabupaten Bovendigul ya, jalan salib ya. Tentunya kita melihat bersama-sama bahwa umat Katolik di Bovendigul sedang menjalankan jalan salib hidup. Ini sudah menjadi tradisi dari umat Katolik. Apalagi di wilayah selatan Papua ini mayoritasnya Katolik, tentunya
Nilai keimanan ini harus ditanamkan di dalam insan atau di dalam diri setiap umat Katolik yang ada di Kabupaten Bovendigul itu sendiri. Nah, khusus wilayah selatan Papua dan lebih khusus lagi Bovendigul ini memang cukup luar biasa bahwa umat Katolik bersama-sama untuk terus mengimani kekatolikan dengan baik. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Segenap hidup Yesus, cara Yesus mengajarkan apa yang benar di mata Allah, semua itu mengungkapkan kehendak dan rencana Allah, meskipun pada akhirnya ia disalibkan. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan, agar kehendak Allah terwujud di bumi. Semua tugas yang dibebankan padanya dilakukan dengan penuh kesetiaan, dan akhirnya ia mati demi tugas ini. Pengorbanan terbesar dalam hidup adalah mengorbankan nyawa demi keselamatan orang lain. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu. Yesus diturunkan dari salib. Ya, inilah penghentian terakhir nanti ya di sini dari rangkaian kegiatan jalan salib yang dimulai dari kantor bupati tadi, berakhirnya di gereja Katolik ya, wilayah 1 Santa Tresia, kilometer 1. Diampuni Tuhan.
Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Hasilkan buah-buah roh dari imannya. Jika beriman, Pagi ini stasi Santa Tresia kilometer 1 ini melaksanakan jalan salib yang dilaksanakan mulai dari kantor bupati. Nah, ini apa makna dari prosesi jalan salib hari ini sendiri? Silakan. Makna dari pertama-tama saya mengucap puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat Tuhan sehingga pada hari ini cuaca baik sehingga kami boleh melakukan ibadah jalan salib yang mana dimulai dari kantor bupati sampai di gereja Santa Tresia. Ini merupakan program stasi Santa Tresia dan tiap tahun sudah dilakukan. Sebenarnya makna dari ini yaitu kita melalui penderitaan Yesus dalam jalan salib ini, kita sebagai umat Katolik di paroki Tikunus Tanah khususnya di stasi Santa Tresia dapat memaknai ini sebagai penebusan atau penebusan dosa-dosa kami umat Katolik di paroki Tikunus Tanah Merah dan khususnya di stasi Santa Tresia. Baik, apa pesan yang mau disampaikan oleh Bapak selaku Ketua Stasi ini kepada lingkungan stasi Santa Tresia ini? Silakan. Pesan saya, semoga kita membangun kekompakan, kebersamaan dalam membangun iman kami, iman umat Katolik khususnya di wilayah stasi Santa Tresia.